ekonomi yang maju menuju masyarakat yang sejahtera. Yakin saya sangat yakin dengan kehadiran koperasi ini akan mendampak sangat positif kolaborasi antar komunitas di tingkat desa ini. 21 Juli 2025 saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Abdesi melihat koperasi Desa Merah Putih ini merupakan wujud konkret dari gotong royong sejak warisan nenek moyang kita. Jadi udah ditanamkan rasa gotong royong bersama-sama untuk membangun desa, baik di bidang ekonomi, di bidang budaya dan lain sebagainya, bidang pertanian dan sebagainya. Nah, gotong royong itu kan merupakan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita lihat, koperasi itu mungkin bisa nyambung dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kebersamaan antara masyarakat di Indonesia itu sudah ditanam sejak dulu. Jadi begitu kehadiran koperasi, ini sangat welcome. Karena koperasi itu kan ajas kekeluargaan, ajas kebersamaan. Nah, oleh karena itu, kehadiran koperasi merupakan ejawantah dari nilai-nilai Pancasila. Yang di dalamnya ada gotong royong, ada kekeluargaan dan kebersamaan. Yang pertama itu ada 3 yang sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah fasilitas. Yang kedua permodalan. Yang ketiga segi SDM. Itu produk-produknya. Ya, selanjutnya cara pembiayaan yang sangat fleksibel, sangat relatif gampang. Yang kedua, bagaimana unggulan di koperasi di masyarakat desa itu hasil produk lokal desa bisa ditingkatkan lebih baik dan bagaimana cara pemasarannya lebih luas. Yang ketiga tadi bahwa pengelola ekonomi di desa itu perlu sekali pembinaan, peningkatan kapasitas, contoh masalah usaha, masalah tata kelola produksi, tata kelola manajemen keuangan. Itu yang sangat jadi unggulan. Desa di Indonesia itu kan jumlahnya 75.295 desa, tersebar di 37 provinsi. Setiap desa memiliki budaya karakter yang berbeda. Contoh mungkin latar belakang sumber daya, latar belakang background pemikirannya, adat istiadat dan sebagainya. Kalau ekonominya maju, ya otomatis lah desa itu, masyarakat itu akan sejahtera. Nah, dari kelihatannya pemerintah sekarang, Pak Prabowo, ya, dengan programnya adalah untuk membangun desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di program beliau yang 8 itu, maka desa jangan lagi menjadi penyuplai. Pak Prabowo care terhadap ekonomi rakyat. Akhirnya dia membentuklah koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih yang kemarin tanggal 21 bulan Juli di Klaten, Jawa Tengah ditetapkan, dibuka opening, ya, launching. Koperasi Desa Merah Putih mulai dilaksanakan dan ditetapkan. Semua sudah terlaksana, sudah terbentuk. Dan alhamdulillah semua kepala desa dan pemerintah desa, kepala desa didukung oleh para lembaga dan masyarakat, tokohnya mengadakan sebuah sosialisasi tentang peran dan fungsinya Koperasi Desa Merah Putih, dan akhirnya
ditetapkanlah melalui musyawarah desa khusus tentang pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Komunitas di desa-desa itu kan banyak sekali. Ada komunitas petani, peternak, nelayan, pengrajin, dan lain sebagainya. Dengan kehadiran koperasi desa, artinya punya bapak angkat loh, punya pengayomnya dong sekarang. Jadi komunitas-komunitas itu tidak berdiri sendiri. Sekarang akan di-hire oleh koperasi. Contoh, butuh modal. Bagaimana hasil produksi dikembangkan, pasarannya nanti akan dibantu. Terus nanti yang sekarang lagi trennya sekarang, butuh modal loh tadi. Insya Allah pemerintah akan kerjasama dengan BUMN, BUMD, dan Bank Himbara untuk mencari solusi. Bagaimana permodalan koperasi untuk peningkatan komunitas-komunitas tadi. Jadi yakin dengan kolaborasi komunitas di sini akan terwujudlah ekonomi yang maju menuju masyarakat yang sejahtera. Yakin, saya sangat yakin dengan kehadiran koperasi ini akan mendampak sangat positif kolaborasi antar komunitas di tingkat desa ini. Ini mungkin ada sebuah kekhawatiran lah. Jadi pemerintah 10 tahun yang lalu masa Pak Joko Widodo realisasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa desa akan mendapatkan dana dari APBN. Maka disebut dengan dana desa. Yang sekarang jumlahnya hampir 600 triliun selama 10 tahun. Per desa rata-rata anggap 1 miliar. Itu dananya dari Menteri Keuangan, tapi dikelola programnya itu dari Menteri Desa. Tapi uangnya nggak ke Menteri Desa, tapi langsung ke rekening kabupaten yang langsung ke rekening desa. Di situ diperuntukkan untuk penyelenggara pemerintahan, untuk pembangunan, untuk peningkatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan. Nah, di sini pemberdayaan bidang ekonomi dan segala macam. Semua murni masyarakat desa untuk membentuk koperasi desa. Karena koperasi desa itu pemerintah akan memberikan nih produk unggulan nanti, yaitu contoh, satu adalah gerai sembako. Jadi bikin gerai sembako. Ini sembako untuk kepentingan rakyat desa. Koperasi nyiapin. Yang kedua, rakyat yang sakit jangan lagi ke luar desa. Udah bentuk klinik desa. Oh, perlu obat-obatan. Jangan lagi keluar. Berikan namanya apotek desa. Oh, kita butuh pengelolaan hasil produksi. Bikin nanti bidang pengembangannya. Oh, kita perlu kantor koperasi, bikin. Nah, itulah koperasi Desa Merah Putih dibentuk karena untuk dikelola untuk rakyat desa. Kalau dana desa itu adalah dana yang dikelola oleh pemerintah desa beserta rakyat dalam musyawarah desa. Pemerintah juga akan mengkaji bagaimana nih dana awal dana koperasi itu dari mana. Nah, nanti pemerintah akan berupaya kerjasama dengan tadi badan usaha milik negara, milik daerah, koperasi bank-bank himpunan Bank Himbara itu. Nah, nanti koperasi mengajukan permohonan kepada Bank Himbara maksimal sampai 3 miliar. Nah, mungkin nanti akan jaminannya kalau koperasi ini nggak benar, ini jaminannya mungkin bisa aja dari dana desa. Tidak serta-merta dana desa itu akan diserahkan ke dana koperasi, gitu. Kalau kita keulang ke belakang, dari masa ke masa pemerintahan, dari Pak Soekarno, Pak Soeharto, sampai Pak Jokowi kemarin, pemerintah itu selalu membuat program untuk menumbuhkan ekonomi di tingkat desa dengan berbagai jenis. Contoh mungkin yang paling santer waktu zaman Pak Soeharto ada sebetulnya koperasi unit desa. Ada sekarang badan usaha milik desa dan lain sebagainya. Tujuannya pemerintah bagaimana rakyat itu bisa mandiri dalam pengelolaan ekonomi di tingkat desa. Rakyat lagi tidak minta bantuan terus, tapi rakyat bisa berdiri sendiri, bisa mandiri untuk mengelola hasil kekayaan desa, produk lokal bisa dimanfaatkan sebesar-besar dan ditingkatkan untuk kesejahteraan itu. Nah, ini jadi catatan sebenarnya. Nanti mudah-mudahan ada taktik strategis lah.
bagaimana mengantisipasi dana pinjaman kepada masyarakat melalui kegiatan koperasi, yaitu tadi ada program simpan pinjam di koperasi desa. Presiden ini merasa kasihan kepada masyarakat desa. Desa ini kan tidak sama, 75.000 tuh. Ada yang tadi ekonominya sudah maju, ada yang masih berkembang, ada yang sangat terbelakang. Inilah salah satunya kehadiran koperasi desa untuk membangkitkan desa-desa yang tadi masih di bawah standar garis kemiskinan. Karena tujuannya tadi membangun desa, membangun dari desa dan di bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ini program yang ke-6 dari program pemerintah Presiden Prabowo. Nah, kehadiran koperasi ini akan menjawab untuk pemerataan masalah ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Maka muncullah koperasi Desa Merah Putih yang tadi, oh rakyat nih perlu gerai sembako, nggak usah jauh-jauh. Rakyat untuk mencari membeli sembako karena koperasi sudah menyiapkan dengan harga yang relatif standar. Yang kedua, udahlah yang punya produksi nggak usah lagi diambil oleh tengkulak, oleh orang lain, udah disiapin nih, gitu loh. Ini mudah-mudahan ini sangat optimis bahwa kehadiran koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, di tiap-tiap desa yang sudah dibentuk kemarin akan memberikan dampak positif dalam peningkatan ekonomi di tingkat desa. Nah, koperasi Desa Merah Putih itu kan yang pertama adalah sosialisasi. Kenapa pemerintah membentuk secara serentak? Setiap desa dan kelurahan harus membentuk koperasi. Baik yang sudah ada untuk ditingkatkan, yang belum ada dibentuk. Nah, tujuannya tadi. Tujuannya supaya rakyat desa sejahtera. Tapi tidak begitu serta-merta dibentuk koperasi tanpa ada dulu pembekalan. Pembentukan koperasi, pengurusnya, pengawasnya pertama sekarang setelah dari 21 Juli, sekarang disusun oleh tingkat kabupaten kota. Yang pertama adalah pengurus dan pengawas koperasi di tingkat desa akan mendapatkan pelatihan, peningkatan kapasitas tentang koperasi. Ini yang paling utama, sekali lagi, tadi pertanyaan memang bagus. Itu yang paling pertama bukan dana yang akan cair, tapi akan dulu dibentuk pelaku-pelaku koperasi supaya mereka paham tentang tadi bagaimana pengelolaan keuangan, bagaimana cara pembentukan komunitas-komunitas itu. Oh ini petani padi, oh ini palawija kan, oh ini nelayan kan, mereka tidak disamain dalam bentuk komunitasnya. Visi Abdesi adalah meningkatkan pemerintah dan masyarakat desa yang maju, yang sejahtera, mandiri, dan demokratis. Yang visinya tadi, meningkatkan sektor ekonomi di tingkat desa dan mendorong, mengawal, mensukseskan program pemerintah sampai ke tingkat desa. Ayo kita berjibaku bahwa koperasi ini akan membentuk sebuah ekonomi penguatan di tingkat desa. Bagaimana rakyat kita butuh A, B, C, D, kita siapkan. Kita bantu supaya mereka tidak terbelakang lagi masalah ekonomi. Ini salah satunya saya yang langsung ngomong kepada teman-teman pemerintah desa maupun ke lembaga desa. Itu salah satunya tupoksi peran serta Abdesi dalam pengawalan program pemerintah, yaitu koperasi desa. Jadi bukan mungkin ya, ini dari gambaran masa ke masa. Ternyata yang dibangun itu level menengah ke atas. Tadi desa hanya sebagai satu. Desa itu jadi sepi karena orang-orang produktif lari ke kota atau ke luar negeri. Tinggal anak-anak kecil dengan orang tua. Sepi berarti, tidak orang produktif. Yang kedua,
kehilangan pemikir tenaga produktif. Karena mereka enggan untuk tinggal di desa, karena di desa tidak menjanjikan untuk hidup maju. Ya, jangan seperti Jepang kan. Jepang sudah tidak ada lagi yang mau sekarang tinggal di desa. Biarpun negara mengeluarkan program sekian ratus juta untuk tinggal di desa. Nah, mudah-mudahan ini pelajaran dari Jepang. Tapi hasil-hasil palawija, hasil pertanian, hasil ikan, nelayan dibawa ke kota. Padahal semua hasilnya di desa. Jadi desa itu tinggal orang yang tidak produktif, orang-orang produktifnya nanti orang-orang yang punya duit, punya kapasitas datang ke desa, dikelola desa oleh orang-orang luar. Nah, makanya pemerintah ada pemikiran, udahlah bentuk koperasi lah. Daripada sekarang rakyatnya jauh pindah urbanisasi, jadi salah satu menciptakan tenaga kerja baru, menciptakan lapangan baru, mengelola rupiah ada di desa. Jadi uang itu tidak dibawa ke kota, tapi di kota dikelola. Dana desa itu 1 miliar, udah kelola aja di desa 1 miliar A sampai Z, gitu. Jadi tadi dengan kehadiran ini akan memberikan dampak yang sangat positif. Langsung aja 99,90% ini adalah tujuan kepada penguatan ekonomi rakyat desa. Bagaimana desa bisa bangkit, bagaimana ekonomi bisa meningkat, bagaimana rakyat lepas dari keterpurukan ekonomi, dan jadikanlah desa sejahtera, negara kuat. Kalau desanya sejahtera, negara pasti kuat. Kalau desanya tidak sejahtera, lemahlah negaranya. Jadi makanya program ini adalah, saya katakan, kehadiran koperasi desa Merah Putih adalah untuk meningkatkan desa sejahtera, menjadikan negara kuat.